sehingga siap untuk mempelajari video ini, sehingga nanti akan bisa memahami materi yang Pak Nur sampaikan dengan jelas. Nah, kali ini Pak Nur akan mempraktekkan beberapa kegiatan tentang gaya magnet. Karena apa? Seharusnya kalau ini sudah BDR, itu bisa dilakukan di sekolah, kalian bisa praktek sendiri. Tetapi karena kondisi seperti ini, maka untuk menggantikan kalian praktek, Pak Nur akan coba mempraktekkan. Nanti kalian perhatikan, kemudian barangkali kalian di rumah punya magnet sendiri, nanti silahkan dipraktekkan. Yang pertama tentang magnet, kalian sendiri sudah tahu ya, bahwa magnet itu benda yang bisa menarik beberapa benda magnetis. Ada besi yang bersifat magnet, ada besi yang tidak bisa bersifat magnet. Karena apa? Soalnya Pak Nur sekarang membawa magnet ya, dan membawa paku. Yang di sebelah kanan ini mengandung magnet, yang sebelah kiri enggak. Walaupun ini sama-sama dari logam. Karena apa? Benda yang bersifat magnet itu karena magnet elementernya atau istilahnya itu inti kemagnetannya itu teratur. Sementara paku yang belum bersifat magnet ini inti kemagnetannya tidak teratur, sehingga tidak bisa melihat, tidak bisa menarik benda lain. Sebelumnya Pak Nur akan menunjukkan beberapa bentuk magnet. Yang pertama ada magnet silinder, bentuknya lingkaran, saya ini kecil ya, mudah-mudahan bisa terlihat magnet silinder. Kemudian ada magnet batang, ini cukup bisa dilihat, cukup panjang. Ada magnet berbentuk U, ada magnet keping berbentuk cincin kalian ya, magnet berbentuk cincin. Sebenarnya masih ada lagi magnet berbentuk bola, magnet berbentuk ladang, tapal kuda. Tapal kuda bentuknya bersama dengan U, hanya bagian ujungnya itu, bagian atasnya lebih mengecil, di bagian bawah lebih lebar. Ini beberapa bentuk magnet yang bisa Pak Nur tunjukkan ke kalian. Nah, sekarang kita akan coba praktekkan beberapa cara membuat magnet yang paling gampang. Cara membuat magnet yang paling gampang itu dengan menempelkan. Ini Pak Nur tunjukkan ya. Paku ini belum bisa menarik isi staples ya. Ini masih, kalau ditempelin masih jatuh. Sekarang ini akan kita coba untuk membuktikan bahwa dengan hanya ditempelkan itu paku bisa berubah menjadi magnet. Ini dengan magnet, menggunakan magnet silinder, tak tempelkan di ujung paku, kita akan buktikan, lihat bisa menarik enggak. Ternyata bisa menarik beberapa ujung beberapa isi staples. Jadi yang paling gampang cukup dengan menempelkan. Yang kedua itu dengan cara mendekatkan. Jadi magnet dan paku ini tidak ditempelkan, tapi cukup didekatkan. Ini Pak Nur pegang, tetapi ini ujung magnet tidak saya tempelkan pada paku. Ini ada jarak kurang lebih setengah senti, walaupun nggak kelihatan ya, tapi masa pegangan ini. Kita buktikan, ternyata juga bisa menarik benda yang terbuat dari besi ini, statusnya. Ini ya, jadi yang pertama membuat itu dengan menempelkan atau mendekatkan. Ini yang disebut magnet induksi. Tetapi magnet induksi ini hanya sebentar, karena ketika magnetnya dilepas, paku sudah tidak berubah lagi menjadi magnet. Yang kedua itu dengan cara menggosok. Menggosok benda atau
barang dari besi mau dibuat magnet. Pak Nur ambil contohkan paku. Kita akan coba membuat magnet dengan paku. Ya. Cara membuat magnet dengan cara menggosok itu kita gosokkan kutub magnetnya, ujung magnetnya bukan bagian tengah ya, ujung magnetnya ke benda yang mau kita jadikan magnet. Syaratnya kita menggosoknya satu arah. Kalau ini ke kanan terus ya. Tidak boleh maju mundur, harus searah. Itu pun setelah digosok angkat dikit ya, gosok terus secara berputar-putar gitu ya. Ini kita gosokkan terus berulang-ulang sampai nanti pakunya berubah menjadi magnet. Semakin lama kita menggosok paku ini, akan semakin kuat gaya kemagnetan yang dimiliki paku dan akan semakin awet gaya kemagnetannya. Ini beberapa kali kita coba. Sudah ya, ini sekarang sudah ujung paku sudah bisa mengangkat staples walaupun hanya satu. Karena apa? Membuatnya baru sebentar. Kalau nanti semakin lama kita gosokkan, itu akan semakin kuat gaya kemagnetannya. Jadi sudah ada dua ya. Satu dengan induksi mendekatkan dan menempelkan, yang kedua dengan menggosok. Yang ketiga, ini dengan arus listrik. Yang perlu dipersiapkan, satu, benda yang belum menjadi magnet, bisa paku, bisa benda yang lain. Yang kedua ada kawat lilitan, kabel kecil. Kemudian ada batu baterai sebagai sumber listrik. Mungkin perlu Anda perhatikan, sekali-kali kalau nanti praktek di rumah, jangan menggunakan arus listrik itu yang jaringan di rumah. Jadi harus menggunakan batu baterai. Bisa satu, bisa dua. Gimana caranya? Yang pertama, kabel ini kecil ya, kecil tetapi ini dilapisi sehingga ketika kalian mau membuat magnet, yakinkan ujung kabel ini sudah terkelupas. Karena ini walaupun kecil, warna kuningnya ini adalah pembungkusnya, maka harus diyakinkan dengan cara dikerek pakai cutter atau pakai pisau ujungnya sehingga nanti sudah terkelupas. Setelah terkelupas, kabel dililitkan pada benda yang kita mau buat magnet, sehingga membentuk lilitan. Nah, ini satu di ujung kanan sisa kabelnya, ya, satu di ujung kiri. Nah, ini sudah selesai. Ini kita tempelkan belum sembarangan lagi karena belum dihubungkan dengan baterai. Nah, sekarang ini akan kita hubungkan dengan batu baterai. Satu dapat kutub positif baterai, yang satunya dapat kutub negatifnya baterai. Bisa ditekan dengan tangan biar kuat. Kita lihat sekarang ya, apakah ujung paku sudah bisa menjadi magnet. Nah, ini sudah ada beberapa yang sudah terangkat. Nah, ya. Ketika ini dilepaskan, nah, ternyata sifat kemagnetan pada paku hilang, sehingga magnet itu akan ada ketika arusnya mengalir. Benar lagi. Jadi ketika masih mengalir itu masih ada sifat, maka sifat magnet seperti ini sifatnya itu hanya sementara. Ketika masih ada arus listrik, ini akan menjadi magnet, tapi ketika arusnya diputus, sifat kemagnetannya akan hilang. Ini malah justru menjadi keuntungan dari elektromagnet.
Kemudian sifat kemagnetan juga bisa diperkuat dengan menambah batu baterai. Kalau kita tambahkan baterai 2, pasti nanti akan daya angkatnya akan lebih kuat. Ini bisa mengangkat yang lebih besar dari yang tadi karena ada 2 baterai. Ketika ini kita putus, lepas lagi. Jadi syarat untuk membuat elektromagnet atau magnet listrik itu 2 ujung kabel, satu harus mendapat kutub positif, yang satunya harus dihubungkan dengan kutub negatifnya. Nah, ini cara yang digunakan untuk membuat elektromagnet. Hanya kalian kalau nanti memegang ujung batu baterai, silahkan dilapis dengan isolator, bisa kertas, bisa plastik. Karena kalau langsung tekan pakai jari, itu lama-lama akan panas. Karena arus listrik yang mengalir itu akan juga menimbulkan energi panas. Itu ya. Ada beberapa yang sudah kita praktekkan cara membuat magnet. Berikutnya kita akan lanjutkan tentang sifat-sifat magnet. Yang pertama, magnet akan bisa menarik benda-benda tertentu, benda magnetis. Kalau yang dicontohkan di sini menarik ujung staples, menarik ujung menarik silet, yang semua terbuat dari logam. Tidak semua benda bisa ditarik oleh magnet. Plastik ini nggak bisa ditarik, kertas juga nggak bisa ditarik magnet, begitu juga kayu. Kalau kita tempelkan di meja, ini nggak akan menempel. Hanya benda yang terbuat dari logam itu yang bisa ditarik oleh magnet. Seng, besi, nikel, baja, dan lain-lain. Ini yang termasuk benda magnetik. Jadi sifat magnet yang pertama adalah bisa menarik benda-benda tertentu. Yang kedua, magnet itu memiliki 2 kutub. Kutub magnet itu apa? Kutub magnet itu ujung. Jadi magnet yang panjang ini punya 2 kutub, kutub utara dan kutub selatan. Magnet berbentuk U ini juga punya 2 kutub. Magnet berbentuk cincin juga punya 2 kutub. Kalau ini kutubnya di seberang ini ya, kiri kanan ini ya, bukan atas bawah. Dari warna yang berbeda, ini menunjukkan kutubnya. Begitu juga magnet silinder juga pasti punya 2 kutub. 2 magnet ini ya, masing-masing punya 2 kutub. Tetapi ketika ini dijadikan satu, ya, kutubnya bukan ada 4, tetap hanya punya 2 kutub. Begitu juga kalau nanti dipotong, potongannya juga akan memiliki 2 kutub. Sehingga magnet itu pasti memiliki 2 kutub apapun bentuknya. Kalaupun nanti misalnya ini silet kita buat menjadi magnet, juga akan punya 2 kutub. Nah, kutub magnet itu apa? Kutub itu bagian yang memiliki gaya tarik paling kuat. Magnet yang memiliki gaya tarik paling kuat. Kalau ini kita tempelkan, ini bagian ujungnya akan bisa menarik yang lebih banyak. Kalau ini mungkin kita tempelkan satu persatu, ini di bawahnya gitu, dan seterusnya. Jadi kutub itu bagian yang memiliki gaya tarik paling kuat, ujung magnetnya. Yang berikutnya, sifat magnet berikutnya adalah seperti ini. Lihat percobaan, ya, lihat di sini. Di atas ada isi staples,
ada silet ya. Ketika ini dibalik, ternyata silet dan isi staples ini nggak ada yang jatuh. Kenapa? Di bawahnya ada magnetnya, sementara terhalang oleh benda. Mungkin contoh yang lain. Sekarang dihalangi oleh kertas. Walaupun terhalang oleh kertas ya, magnet masih bisa menarik siletnya ini. Sehingga ini bisa disimpulkan bahwa sifat kemagnetan itu bisa menembus benda tertentu. Tidak harus tipis ya, karena tipis dan tebal itu nanti relatif. Maka menembus benda tertentu. Kebetulan ini kertas hanya 1 lembar. Mungkin kita pertebal kertasnya jadi 4 lembar. Masih bisa enggak? Ternyata dengan 4 lembar juga masih bisa menembus. Artinya gaya tarik magnet itu bisa menembus benda-benda tertentu. Nanti mungkin kalau belum bisa dicoba dengan kertas, dengan kardus, dengan triplek dan benda-benda yang lain. Nah, yang berikutnya, dua kutub yang didekatkan akan punya pengaruh yang berbeda. Ini yang bagian bawah kutubnya merah ya. Coba kita dekatkan dengan kutub yang sama-sama merah. Ternyata ini nggak mau nempel. Bahkan kalau ditempelkan umum juga akan selalu lepas. Sebaliknya, kita dekatkan ujung yang dengan kutub beda. Ini langsung nempel. Artinya apa? Tadi kutub yang sejenis, ya, kalau di sini warna merah dengan merah, itu akan saling tolak menolak. Sebaliknya, kutub yang berbeda akan saling tarik menarik. Mungkin bisa contoh yang lain, menggunakan magnet yang bercincin, magnet bentuknya cincin. Kita masukkan ya ke dalam spidol ini, warnanya biru. Kita dekatkan ujung yang warnanya merah, nempel ya. Biru dan merah langsung nempel. Artinya ini tarik menarik. Sekarang biru akan kita coba dekatkan dengan yang biru. Kita tempelkan, nggak mau. Karena apa? Ini senama, tolak menolak. Sekarang yang merah kita dekatkan lagi dengan yang merah, sama juga. Ini nggak mau nempel. Kemudian kita kasih lagi yang biru, lagi nggak bisa. Ini merah, kita beri yang biru, ternyata nempel. Artinya ini sangat membuktikan, meyakinkan bahwa kutub yang senama itu akan selalu tolak menolak, yang tidak senama akan tarik menarik. Bahkan kalau kita tekan balik lagi, kita tekan balik lagi. Mungkin kalau kalian bisa menerapkan ini ya dalam magnet yang besar, bisa membuat per pegas untuk alat tertentu sehingga malah bisa menghasilkan alat yang bagus. Ya. Jadi kutub senama tolak menolak, kutub tidak senama tarik menarik. Kalau ini kita tempelkan sekarang merah ke biru,
magnet biru nempel lagi. Ini masih belum mau nempel karena ada yang masih sejenis kutubnya. Nah, yang berikutnya, sifat magnet berikutnya ada magnet batang. Nah, jawaban dulu biar kamu ngerti. Akan coba kita gantungkan. Arah depan ya, arah depan partner adalah arah utara, yang sana arah selatan. Ketika kita gantungkan dalam kondisi bebas, posisi mana seperti ini, mengarah utara selatan. Kita coba arahkan timur ke barat. Balik lagi. Nah, kita pegang. Ini balik lagi. Kita putar lagi ya, posisi timur barat. Kita tunggu sampai tenang. Ini akan balik lagi ke arah utara dan selatan. Jadi dalam kondisi bebas, maksudnya bisa bergerak, magnet akan selalu menunjuk arah utara dan selatan. Sekali lagi, bagian depan adalah utara, yang bagian belakang partnernya adalah selatan. Syaratnya kondisi bebas. Kalau terletak di meja, ini berarti kondisinya nggak bebas. Ini bisa menghadap kemanapun. Ya, di barat timur juga nggak akan berubah, miring juga enggak, karena kondisinya nggak bebas. Tapi ketika kondisi bebas, itu akan bisa menunjuk arah utara selatan. Mengapa? Karena magnet ini terpengaruh oleh gaya tarik magnet bumi. Jadi kutub utara ya, ini kutub selatan magnet, itu terpengaruh oleh gaya tarik magnet bumi. Ini bisa dibuktikan kalau di bawahnya kita beri magnet, diberi magnet yang lain. Ternyata kan bisa berubah arah. Karena apa? Karena magnet yang satunya ini lebih kuat dari gaya tarik magnet yang bumi. Tapi kita jauhkan, ini akan selalu menunjuk arah utara selatan. Inilah yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu untuk membuat kompas. Untuk apa? Kompas yang bisa menunjuk arah utara selatan. Ketika kita tahu arah utara itu mana, maka kita juga pasti tahu akan arah yang sebelah timur mana, sebelah barat mana. Nah, nanti juga kalian bisa membuat kompas sederhana dengan menggunakan silet ini. Ambil wadah, isi wadahnya ini dengan air, isi wadah dengan air. Kemudian setelah ada airnya, masukkan kertas ke atas airnya. Kemudian di atas kertas kita letakkan silet. Tunggu nanti sampai kertasnya ini tenggelam. Setelah kertas tenggelam, nanti kamu perhatikan kemana arah siletnya. Ini pasti akan menunjuk arah utara selatan, karena silet ini dalam kondisi bebas akan terpengaruh oleh gaya tarik magnet bumi, sehingga akan selalu menunjuk arah ke utara dan ke selatan. Inilah anak-anak yang bisa kita pelajari hari ini. Nanti silahkan dicermati lagi materinya. Kalian kalau di rumah punya magnet silahkan dipraktekkan.
sehingga kalian akan bisa lebih memahami tentang gaya magnet dan sifat-sifatnya. Kemudian nanti juga di penerapan sehari-hari banyak alat yang menggunakan magnet. Mungkin di pintu kulkas kalian penguncinya magnet, ada juga di bel listrik, ada juga di dinamo. Itu akan kita bahas di lain kali. Yang untuk sesi ini kalian cukup memahami gaya magnet, sifat magnet, dan cara membuat magnet. Ini yang Pak Nur sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Nanti kalau ada materi yang belum paham atau tanyakan, silahkan kalian chat di grup WA kelas, sehingga nanti jawaban itu untuk semuanya. Oke, Pak Nur akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.